juga Franco-nya ternyata dikalahkan. Walaupun mereka memainkan combo Franco Beatrix ya, dan sekarang Franco One juga masih belum bisa untuk ngasih pressure yang besar kepada teman-teman Mesir. Tapi kita akan reset karena game kedua fase ban pick-nya akan segera dimulai dengan adanya Angela Matilda yang langsung dihilangkan. Mana ya, Ukraine atau ya, 4-2-1 match, mereka comeback-nya cepet banget sih. Belajarnya juga cepet banget game yang kedua, dan kita harapkan itu kembali terjadi untuk game kali ini, dimana kalau kita bicara soal drafting pace tidak ada yang berbeda jauh ya. Egypt masih memang konsisten banget ya dari segi banning. Kita lihat di 3 game pasca bertemu sama Indonesia pun patternnya sama ya. Dan kalau kita lihat dari Kamboja, satu hero-nya lagi yang mau ditutup lagi-lagi bakal Cecil kah? Tapi ternyata enggak. Terlalu mahal yang menyelipkan, yang sudah dibahas berkali-kali. Chushin-nya dulu aja yang harus untuk mereka tutup untuk game kali ini. Ya, lebih beraya Cusin seperti daripada Cecilion. Karena menurutku ya, kalau Tegami main ke arah assassin dan mereka ngeban ke arah Cecil, menurutku sayang sih. Sayang satu slot ban. Karena ya kayak Nolan tadi, atau mungkin nanti ada Link juga salah satu hero power dari Tegami, itu cukup efektif loh untuk mengejar ke arah Cecilion. That's why akhirnya mungkin dari Kamboja langsung belajar, Cusinnya dihilangkan. Dan Fanny ya, masih series hero-nya Tegami, bener-bener pattern yang sama. Dan timnas Kamboja mereka menutup ke arah Suyo, harusnya langsung ke Suyo juga sih dari pilihan banningnya. Itu dia first pick dari Egypt, mereka bakal mengarah ke area mana nih? Idit kah 4 kali berturut-turut bakal menjadi pilihan? Atau dari Egypt mereka Atau mau coba Alpha untuk ya. prioritas? Itu dia Alpha yang sempat menjadi prioritas hero ya dari timnas Egypt. Mm-mm. Karena bisa dibilang ya di hari ini Sunlight win rate alfanya tuh 90% lah ya. Dia kalah sekali ketika tadi berhadapan di game terakhir. Di game ketiga berhadapan dengan Indonesia, dan akhirnya tidak disia-siakan kesempatan tersebut. Alpha langsung berada di tangan dari Sunlight. 2 pick lagi yang akan dilakukan oleh Kamboja. Aku rasa langsung Aurora. Dan kalau mau main Gatot mungkin sekarang juga masih oke sebenarnya. Atau Khalid. Kalau mereka mau main Khalid, ini juga menjadi head to head yang cukup oke ketika nanti dia punya sisi power yang pasti dengan Raging Sandstorm, tapi ternyata enggak. Kembali dengan 2 hero yang sama seperti di game yang pertama. Iya, Gatot Aurora ya ini yang menjadi pilihan untuk teman-teman dari timnas Kamboja. Sedangkan dari Egypt, mereka mau coba untuk mengambil ke arah hero mana nih? Idit lagi kah so far? Atau mereka mau coba untuk ngamanin ke area power dari sisi mid lane-nya dulu ya, Cecilion yang terlepas, karena bisa jadi ini jadi signature dan kunci buat Egypt. Idit sudah di lock satu hero-nya nih, hero-nya Names atau hero-nya Nuci. Tapi hero-nya Names terlebih dahulu ternyata Herit yang kini turun tangan untuk timnas Egypt. Ya. Ganti bot lane ya sekarang ya. Mereka langsung ngamanin ke arah atas dulu di first pick-nya dulu untuk Harit. Dan Lunox ini juga bisa menjadi salah satu hero-nya dari Dewi Fendi loh. Sempat digunakan juga di babak playoff dan berhasil mendapatkan kemenangan. Apalagi ngelawannya juga kayak Edit dan juga Alpha, tipikal yang notabene terkena damage penetrasi yang dari Lunox. Ini cukup jadi makanan enak nih untuk sosok Dewi Fendi. Naturally counter juga yang sering kali menjadi match up. Apakah akan mengarah ke arah sana nih dari Fendi-nya? Tapi ternyata prioritasnya mengarah ke area Tigreal terlebih dahulu yang tadi sempat di-ban ya di fase layar kedua. Kayaknya terlalu mahal nih untuk dilepas oleh timnas Kamboja. Akhirnya mereka coba untuk prioritaskan terlebih dahulu. Oke. Dan dengan kondisi seperti ini ya, sisi power, tapi emang udah megang juga ke arah gold lane yang bisa purify sih. Jadi sebenarnya untuk Harit juga masih cukup safety. Tapi masalahnya sekarang adalah bagaimana kondisi dari Tigreal yang nanti bisa untuk bikin momentum. Flicker
dan juga Implosion. Mungkin nggak cuma targeting ke arah Harit, tapi mereka bisa untuk ngamanin ke Verlander ya, tinggal nanti kombinasi dengan siapa. Dan Cecilion kembali tidak akan muncul. Oke, kali ini masuk ke layer kedua ya. Igip satu hero terakhir ya. Atau timnas Kamboja ya bakal sekaligus menutup karir satu hero terakhir untuk timnas Igip. Target oke sih Vexana mungkin ya, untuk melihat hero apa yang kira-kira masih dikunci, tapi ternyata tidak, lebih ke area balance ya untuk nutup probabilitas XP lane. Dengan adanya Cici dan cukup cepat juga nih Igip tanggapan mereka untuk nutup karya banning hero-nya UFND ya. Nathan terlebih dahulu justru untuk banning phase mereka. Ya, dan Cici juga salah satu hero yang mungkin tadi nggak terlalu banyak kita bahas, padahal impact-nya besar juga ya tadi di game yang pertama. Karena ya tadi Gatot, Franco, itu semua bisa kecicil habis dengan Yoyo Blitz yang dia punya. Dan akhirnya hero tersebut nggak akan muncul, nggak mau sampai Gatot kacanya Mosi kerepotan. Dan ya sebenarnya udah ada true damage, karena tadi kombinasinya bahaya banget sih, true damage dari Alpha, DPS dari Cici. Jelas tuh, makanya kalau kita ngeliat bagaimana Gatot kaca selalu bocor darahnya. Dan sekarang tantangannya tersendiri harus ada di tangan Alpha ya, untuk bisa memakan dua hero ini. Dan Moskov cukup memberanikan diri kah dari Kamboja ketika harus berhadapan dengan adanya Harit? Yang dicari mungkin dari segi far lane-nya ya, karena satu hero terakhir yang masih disembunyikan dari timnas Kamboja belum terlihat adanya jungler. Dan kita belum tahu nih ya, Tegami sih di hari kemarin sih perluasan hero-nya benar-benar lebar banget. Jadi masih ada chance untuk bisa ngambil karya entah Factor, bahkan Yi-Sanshin yang sempat dibawakan juga bisa jadi pilihan. Tapi dari Igip, dua hero terakhir mereka, Yif, slow effect magic damage yang nampaknya jadi satu jawaban juga sih ini untuk mempersulit dari bagaimana nantinya Yui bisa ngebuka karya setup. Dan wah, combo wombo yang sempat mereka face ya sebetulnya untuk game yang terakhir berhadapan dengan Indonesia, kini coba untuk mereka implementasikan di match mereka sendiri. 4 magical berada di tangan dari Mesir, reward manipulation, dan juga dengan adanya satu glorious pathway. Wow, ini bakal mengerikan banget sih untuk teman-teman dari Kamboja. Bisa kita bayangkan bagaimana nantinya ada satu avatar of Guardian, atau mungkin nanti ada Implosion, dan juga dengan adanya Flicker. Udah pasti dari Nuzi akan jaga-jaga posisi di belakang, gak mau sampai ke trigger dengan adanya Implosion, dan dia akan ngebuka reward manipulation sama dengan adanya Glorious Pathway, sehingga membuat rekan-rekan dari Kamboja susah pulang. Tapi last pick Tegami dengan Lancelot. Oke. Wow. Kira sudah lama banget kita nggak lihat, dan Tegami akan bakal tega dengan Lancelotnya. Wow. Kita akan lihat nih untuk bisa mendapatkan poin kemenangan di game selanjutnya. Tapi gak jadi satu hambatan karena masih ada harapan untuk timnas Kamboja nih dia untuk game yang kedua, yang dimana kita sudah mulai menyaksikan untuk masuk ke area line of down. Ya, akankah timnas Kamboja bisa melepaskan diri dari ketertinggalan mereka, atau malah sekarang dari Mesir lah yang akan membuat dari Kamboja menjadi tim yang pulang di hari ini? 3 tenacity ya tadi yang kalau kita lihat dari kedua belah tim diamankan untuk nge-maintain power dari durability mereka di area team fight-nya. Sedangkan kalau kita lihat dari menit pertama, Yui lumayan babak belur juga nih dengan adanya damage yang dibawakan oleh sosok Van dengan editnya, dipaksa untuk pulang. Tapi lihat bagaimana Tegami udah mulai diganggu aja, dan untungnya harusnya masih bisa diangkat ya, tapi Tegami wow, hampir saja dan Tegami nggak level 4. Berarti tandanya ada yang tercuri dari segi satu monster jungle. Bahkan Tegami hampir saja bisa di take down. Terima kasih kepada Puncher yang masih ada di dalam tubuh skillnya, sehingga first blood tidak jadi tercipta. Yes, masih ada nafas tambahan ya, walaupun ada level yang harus tersendat dari sosok Tegami untuk menit pertama menuju 2 kali ini. Dan kalau kita lihat rotasi dari Sunlight begitu cepat, Yui sudah mulai terpantau. Oke. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Sunlight mulai ke trigger di arah paling belakang, tapi first blood
tiba-tiba hadir di tangan Tegami yang melakukan flanking dengan sangat-sangat cermat. Yap, satu pemain tumbang begitu saja ya dengan adanya satu buah gerakan yang tadi jelas mau coba untuk mengarah ke area pertukaran first blood masuk ke area tubuh Yui ya, tapi datangnya Tegami yang cukup cepat, yang cekatan dan aware banget ya dengan adanya calling yang mungkin terjadi, membuat akhirnya first blood menjadi modal awal. Tapi lihat di area bottom lane ini menjadi pertikaian yang sengit juga nih, di mana sosok Names mampu untuk mengharas dan mempersempit lane yang dimiliki oleh Yuffie, tapi Turtle sudah mulai dipegang oleh Sunlight. Ya, memang dari segi hero-nya juga bakal sulit ya dari Moskov-nya, tapi Glorious Pathway kembali dibuka. Avatar of Guardian connect bersama dengan Implosion. Reward Manipulation mencoba untuk mengcover, tapi ternyata sekarang di hadapan belakang Pannya menghilang. Spear of Alpha yang connect. Sunlight mencoba mengejar ke arah Nabi, tapi ternyata masih ada flicker untuk menyelimuti dirinya kabur dari area yang berbahaya. Dan akhirnya Kamboja masih dengan 3 poin kill yang belum ada shutdown dilakukan oleh tim Mesir. Menjadi satu buah keuntungan telak yang diamankan oleh timnas Kamboja di menit yang ketiga ya. 1 kill per menit di secure, ditambah lagi tadi retribution yang dramatis ya coming from Tegami yang membuat akhirnya Turtle-nya bisa di secure oleh teman-teman dari timnas Kamboja, dan tidak ada Purify juga yang tertrigger walaupun tadi Yui membuka karya satu buah implosion yang krusial banget ya, dan kan harus tumbang di kali kedua dan kini udah mulai coba untuk mencari pertukaran. Onward dan juga Earthshatter, tapi tiba-tiba Tegami hadir. Dengan ada Spear of Misery juga kembali muncul, tapi lihat di arah belakang Tegami puncher yang mematikan. Bukan juga yang menjadi korban, tapi Avatar of Guardian lihat bagaimana Sunlight akhirnya bisa di take down oleh teman-teman dari Kamboja. 3 ditukar dengan 1. Pecah telur sudah akhirnya dari timnas SEA Games tentunya dengan perolehan 1 poin, tapi tidak begitu adil ya ketika Sunlight tadi yang harus hilang. Disusul lagi dengan adanya Velvet Names bahkan yang harus tumbang juga, menjadi satu buah kerugian yang mendalam. Tapi lihat bagaimana bottom lane menjadi taman bermain bagi kedua tim. Ya, dengan ada reward manipulation, Nebay nggak punya apa-apa lagi untuk mundur. Zaman Force menjadi follow up damage dan Moshi akhirnya menjadi korban kedua dengan Chrono Dash yang dilakukan oleh Names itu sendiri. Akhirnya ada sedikit pertukaran, ada sedikit adegan pengejaran dilakukan oleh tim Mesir. Yes, 2 player hilang ya untuk tidak ada pertukaran, ditambah lagi laning yang kosong. Ini bakal coba untuk dimaksimalkan juga lane Names yang membuat akhirnya harusnya ini jadi ajang untuk memulihkan juga dari banyaknya kerugian yang sempat dialami. Macro play-nya berjalan yang membuat goldnya nggak begitu jauh ya signifikan. Tapi sayangnya di sini mirroring yang terjadi begitu telak untuk timnas Kamboja. Tarot di area top lane bisa diamankan, tapi harusnya ditukar lagi dengan adanya Turtle yang bisa diambil oleh seorang Sunlight secara free. Ya, dan ini ya platingan untungnya tadi sempat didapetin sama Yuffie juga ya. Tapi sekarang dengan ada Secret Hammer, membuat dari Ivan kali ini akan sedikit tergerus dari HP-nya. Untuk sementara, ini main lane jauh yang dilakukan oleh Yuffie masih cukup berhasil, masih cukup untuk dia bisa cari space farm. Karena ya ketika harus berhadapan dengan counter naturalnya kayak Harit, agak sedikit harus dihindari dan harus cari tempat farming di tempat yang lain, sehingga akhirnya Mosilah yang akhirnya berada di bawah, selain karena memang tadi Turtle juga berada di arah bottom lane. Ya coba untuk mengoptimalkan laningnya karena memang Yuffie jadi satu-satunya harapan untuk late game insurance juga, dan tabungan dari Tegami sih ini yang emang perlu dia jaga juga untuk setup selanjutnya ya, karena so far Tegami masih bisa bermain dengan aman ya dari segi posisi yang wise banget, mengantongi 3 poin eliminasi yang dijaga dengan baik, dan sejauh ini tempo yang dibawakan oleh kedua belah tim lebih turun, walaupun memang kill poinnya dipegang sama timnas Kamboja, tapi gold ini terus mengejar ya, bisa dibilang fluktuatif banget dan terlihat signifikan. Glowing One sudah di tangan dari sosok dari Nucci, dan kalau kita lihat juga baru ada Golden Staff harusnya ya dari Yuffie, yang dimana ini masih sosok banget sih kalau kita bicara soal menit ke-6. Oke. Bahkan sekarang Implosion di arah rumputan bersama dengan Glacier, kombonya berjalan targeting ke arah Velvet, tapi dengan reward manipulation ternyata tetap tidak bisa karena Phantom Execution yang dilakukan oleh Tegami sangat-sangat mengerikan. Damage yang masuk dan bahkan Spear of Alpha dari Sunlight hanya untuk defensive manuver saja.
Walaupun ada pertukaran di arah top lane dengan outer turret yang didapatkan oleh sosok Names. Itu dia. Harusnya mereka merelakan, tapi ya ada satu kawalan yang dilakukan oleh Names di area top lane sana ke area inner, dan harusnya bisa di-clear dengan cepat juga ya, mengingat Tegami berdekatan dengan arah laning tersebut, mencegah adanya kerugian yang bisa dimiliki. Turtle terakhir sudah mulai disorot, dan harusnya ini akan menjadi ajang encounter dari kedua belah tim juga nih untuk memperebutkan objektif Turtle yang terakhir. Ya, wow, last pick terhadap Lancelot ini benar-benar menjadi jawaban banget untuk sementara ini bagi Kamboja. Tapi Conceal mulai terdengar dari Spade Away, dan sekarang Flicker Implosion dapat karena 3 player bersama dengan Avatar of Guardian di connect, dan akhirnya menjadi korban pertama. Spear of Destruction mulai hadir, dan lihat bagaimana hadir sudah Yui Fendi memberikan tekanan demi tekanan kepada Nuci, dan akhirnya Tunci yang hilang. Names, Yui Fendi saling head to head, saling baku hantam, dan akhirnya lihat bagaimana Yui Fendi memberikan tekanan terus menerus, dan akhirnya Names yang bisa di take down dengan ada satu 1v1 situation, dan Turtle bakal coba untuk dipegang Velvet sendirian, dan akhirnya membuat dari Kamboja sedikit atau bahkan banyak unggulnya dari team fight barusan. 4 ditukarkan dengan adanya satu pemain. Ada Flicker, Implosion dikombinasikan lagi dengan adanya EOG, sedangkan dari Yufendi timing yang tepat dengan adanya Spear of Distraction yang untungnya kena ke area target sasaran, yang membuat ada tambahan kontribusi damage yang masif bisa dihasilkan oleh timnas Kamboja. 4 player ditukarkan dengan Yui saja, ditambah lagi Turtle terakhir yang di take over oleh timnas Kamboja. Ini menjadi satu buah keuntungan yang mahal sih untuk timnas Kamboja, dan Egypt mereka mengalami kerugian yang signifikan. Gold yang tadinya perbedaannya tipis ini langsung swing ke area anak-anak dari timnas Kamboja. Dan kalau kita lihat di sini bahkan real world manipulation pun ternyata nggak jadi ancaman ya. Di waktu yang tepat masih bisa diterjang dan maksimal banget nih di tangan seorang Yui untuk implosionnya. Ya, karena memang ada Tegami, ada Yui Fendi juga yang bisa hadir di samping Nuci ketika reward manipulation. Dia langsung ngincer ke arah backline-nya, ini yang dibutuhkan. Dan itu tadi berhasil di arah Turtle. Kombinasi tersebut berjalan dengan sangat-sangat lancar. Dan lihat bagaimana pertikaian mulai terjadi di arah top lane. Velvet sudah lumayan tergerus dari segi HP-nya. Dan bahkan akhirnya mereka memisahkan diri satu sama lain. Tapi Tegami yang sendirian ini mungkin bisa aja di pressure, dan Puncture masih ada. Jalan pulangnya benar-benar dihalau, tapi dengan adanya Puncture kembali, Tegami benar-benar memberikan aksi individu yang luar biasa. Wah, itu lihai banget sih. Super cepat juga untuk menghindari serangan. Yufendi masih dengan keproduktivitasannya ya untuk manage laning. Lihat, bahkan dari Velvetnya pun bonyok loh kena ke area basic attack yang diberikan oleh Yufendi. Tadi udah terlihat adanya Wishing Lantern dari Nuci. Kita lihat next stepnya, apakah ini bakal kemudian menjadi jawaban untuk tim Egypt bisa nge-neutralisir ya terkait counter setup mereka, karena tanpa Lord permainan dari far lane-nya Yufendi juga udah berjalan sesuai skenario. Inner turret hilang dan Lord kali ini sudah mulai muncul, dan harusnya ini akan menjadi sorotan juga ya sebelum bagaimana teman-teman dari Egypt harus bisa nge-maintain dulu nih dari far lane yang sebetulnya dipegang dua arah juga oleh timnas Kamboja. Kalau lane jauh udah pasti dikasih ke arah Yufendi ya, karena Tegami sebenarnya nggak terlalu cepat untuk clear ya. Dia tipikal assassin yang bukan clear cepat, nggak kayak Hayabusa. Terus sekarang dengan ada Archaeter bersama dengan Spear of Alpha, masih ada Tondros untuk memundurkan dirinya sendiri dari Tegami, masih bisa selamat. Tapi Tegami udah bener-bener sedikit lagi HP-nya, dan ini bakal mahal banget karena yang megang Retribution adalah dia. Mau nggak mau harus ditarik ulur lagi dari segi Lord-nya. Tapi Outer Turret mungkin bisa menjadi jawaban bagi teman-teman dari Mesir. Waduh, itu maju tak gentar banget tuh ya Yufendi di area top lane. Tapi ya cuman ngawal ke area wave minionnya aja, karena memang dari segi komposisi tim Egypt punya ini emang nggak ada hero mobility ya, nggak ada hero yang bisa langsung ngehandle satu, tapi nampaknya ada satu pemain yang dipegang. Kan? Yes, ada Avan yang kali ini benar-benar akhirnya nggak bisa selamat. Apalagi Yufendi hadir. Reward manipulation berhadapan dengan Yufendi, tapi ada tim fight yang terpisah. Sunlight dalam keadaan terpuruk dan bahkan double kill tadi Yufendi menunjukkan triple kill. Dan akhirnya 3 player menghilang. Dan Names, walaupun tershutdown Yufendinya, tapi ternyata ada pembalasan yang berhasil dilakukan oleh teman-teman dari Kamboja, menyisakan Sunlight seorang diri, dan Kamboja mereka bakal siap untuk mendapatkan Lord yang pertama.
Wow, 4 pemain hilang. Shutdown memang berhasil diamankan, tapi tidak begitu adil ketika Lord masih bisa di-take over oleh timnas Kamboja. Malefic Gun di tangan seorang Yufendi yang buat akhirnya damage-nya menyala-nyala karya pemain-pemain dari timnas Egypt. Walaupun tadi serangan terakhir dari Names membuat akhirnya dirinya harus ter-shutdown, tapi what a teamwork, yang dimana hilangnya dari Yufendi dibayar lunas oleh sosok Rabi juga melalui resource skill-nya ya, tadi double kill, balas negara ya double kill. Dan bicara high ground defender, ini masih Lord pertama, harusnya teman-teman dari Egypt masih bisa handle dan masih atasi karena mereka masih punya Nuci, mereka punya Names. Cuman yang jadi problemnya adalah ya bagaimana mereka nantinya menerka serangan lanjutan yang mau dibawa oleh timnas Kamboja. Satu Inar, dan bagaimana nantinya timnas Kamboja merancang untuk bisa masuk ke area base yang mereka miliki, karena di menit kali ini mereka cukup disiplin juga nih, nggak terlalu buru-buru dan respect sama defensif yang sudah di-create oleh timnas Egypt. Entah kenapa timnas Mesir ketika mereka udah ngamanin satu game, di game keduanya mereka seperti kehilangan jati diri. Dan bahkan sekarang lihat bagaimana Kamboja udah siap masuk ke arah belakang. Glorious Pathway udah mulai dibuka dari sosok Velvet untuk bisa mengusir rekan-rekan dari Kamboja. Masih aman dari segi base turret, belum ada yang hancur dari adanya Lord yang didapatkan oleh Kamboja. Tapi jelas dengan Lord yang dipegang ada advantage lebih dari poin gold yang mereka rasakan. Karena inner turret udah berhasil dirontokkan juga oleh mereka. Tadi terpantau ada si Albert juga ya, jawaban buat Sunlight dan juga Velvet ya, khususnya apalagi dia bawa Revitalize di sini, dan juga Balvic Roar yang membuat ada penetrasi tambahan juga nih dari Tegami untuk setiap yang resource yang bakal dia keluarkan. Dan pastinya di situasi kayak gini bakal berat banget karena mapping percentage dari tim Egypt juga kecil ya, karena rumput-rumput pentingnya udah mulai dipegangin. Hanya bisa bertempur karya Magic Sentry, dan harusnya dari hutan yang dimiliki oleh timnas Egypt ini juga nggak bisa begitu tenang juga untuk bisa diamankan. Yang ngebuat ya masih bakal jadi slow effect moment aja nih, karena respect banget sih dari timnas Kamboja, mereka disiplin banget agar tidak kembali tersandung untuk game yang kedua, dimana anti-crash sudah di tangan oleh Sunlight, dan mau nggak mau ya dia emang harus ngambil karya resort item tersebut untuk bisa nahan damage masif yang keluar khususnya dari Yufendi dan juga Tegami untuk game kali ini. Ya, walaupun mungkin bisa dibilang agak sedikit terlambat dengan anti kiras yang baru saja dijadikan ya. Wah, tapi Implosion bersama dengan Spirit of Misery. Dan Van ternyata tidak bisa di take down semudah itu, terlalu tanky. Tapi dengan Implosion yang sudah dikeluarkan akan jadi informasi menarik. Mesir bisa untuk mengambil inisiatif serangan balik kalau mereka dalam posisi yang lebih enak dari sebelumnya. Tapi masalahnya, damage dealer mereka Names juga nggak bisa terlalu gegabah untuk bisa memberikan pressure ke arah teman-teman dari Kamboja. Karena masalahnya stick team fight ini jadi hal yang bisa jadi bumerang effect tersendiri sih buat Egypt ya. Mengingat stick team fight yang bakal mereka bentuk ini bakal bisa jadi makanan buat sosok Yui, dan juga trigger dari bagaimana EOG ya, Father of Guardian yang dimiliki oleh seorang Moshi. Jadi mereka bermain secara terpisah untuk nge-maintain terlebih dahulu permainannya, cuman masih pada hakikatnya bagaimana mereka bakal terus dimanipulasi dari segi macro play yang bakal dibawakan oleh timnas Kamboja dengan ngebawa karya satu hero yang bisa handle karya Farley-nya di area bawah. Dan ini bakal jadi dilematis banget nih buat timnas Egypt bisa secure karya Lord. Oke, rumput masih belum dicek, tapi Yue dalam masalah karena ada Zaman Force, ada Chrono Dash, hilang sudah Yue. Reward Manipulation kembali dibuka, Phantom Execution untuk kabur dari reward manipulation tersebut, tapi di arah bottom lane hati-hati tidak dikasih pulang seperti teman-teman dari Mesir, karena lihat bagaimana sosok dari UFN berhasil mengancam ke arah base turret yang sudah dihancurkan, tapi Tegami nih mesti bisa mundur di depannya dan juga Phantom Execution-nya. Salah dalam masalah, Zaman Force dibuka dan lihat bagaimana Moshi turun strong, terlalu kuat Moshinya, bahkan Sunlight sampai bisa retri hilang. Chatter targeting ke arah belakang, masih ada sosok Winter Crown dari Van dan akhirnya Van masih selamat. Nembai kali ini tidak ada flicker untuk mundur, dikejar habis-habisan di tangan Names, dan akhirnya masih ada Bright of Ice, tapi Nembai akhirnya menjadi korban berikutnya, menyisakan Tegami sendirian. Tegami dalam kesempitan tapi ternyata di shutdown di tangan Names. Bisa Wasaikuska karena Yue masih berdiri kokoh untuk mendefense area inner turret mid lane. Wow, diam-diam menghanyutkan Names dengan Rio Blood Wings, Divine Glaive yang sudah ada di tubuh dari seorang Names yang membuat
Akhirnya ada satu buah serangan masif yang bisa membuat akhirnya tim Egypt bisa mengembalikan keadaan. Bahkan Yui kali ini satu pemain sendirian, ada Implosion, Immortality terbalut dalam tubuhnya dipecahkan. Tapi lihat bagaimana nampaknya tidak begitu adil karena satu pemain tumbang dan Yufendi. 1v3 situation yang membuat akhirnya dengan adanya AOG yang dibuka oleh seorang Moshi, Yufendi masih bisa selamat dari maut yang sempat hampir diciptakan. Dan justru perlawanan diberikan oleh seorang Moshi buat akhirnya Nuci tumbang di area river. Membalikan keadaan dari Kamboja. Sepersekian detik, momen yang dipegang oleh Mesir ternyata hilang seketika. Dan bahkan tadi yang tumbang adalah Nuci. Dan lihat bagaimana Velvet tadi bisa menyelamatkan diri. Tapi ternyata bukan menjadi pilihan bijak, gak ada high ground sekarang bagi teman-teman dari Mesir. Lord dengan cepat bakal menjadi fokus dari Kamboja. Mereka sigap dan akhir retribution berhasil didapatkan Lordnya oleh Tegami. Wah, itu waktu yang dibuang oleh Yui ya, sacrifice dia di momen sebelum Lord tadi benar-benar wise banget sih. Karena dengan adanya poin pengembalian keadaan tadi yang sempat dibuka oleh seorang Names, sebenarnya Lord masih bisa dipegang. Tapi dengan adanya calculate, apalagi timing yang Moshi gunakan juga ya, menyelamatkan nyawa dari sosok Yufendi yang ngebuat akhirnya teman-teman dari timnas Kamboja bisa ngebeli waktu untuk masuk ke area Lord. Tapi kita akan lihat bagaimana timnas Kamboja ini bisa mengemas Lord mereka untuk mendapatkan karya advantage. Karena nampaknya real-landing push-nya berjalan sesuai skenario. Dan mereka nggak bakal ngawal terlebih dahulu ya untuk base-nya. Berfokus dengan adanya turret yang ada di area top lane. Oke. Base turret di area top hancur juga. Super minion dari atas dan juga di arah bawah akan sangat-sangat merepotkan kalau memang dari Mesir bisa untuk nge-clear Lord yang sudah berjalan ini. Ada Nuci, ada reward manipulation, ada Zaman Force, tapi Ponsel Yue sudah siap memberikan satu kejutan. Tapi reward manipulation dan juga Implosion, tapi ternyata digagalkan dan Yue gagal untuk mendapatkan apapun. Avatar of Guardian ternyata menjadi follow up-nya. Dan lihat bagaimana sosok dari ada Yufendi free di arah belakang. Hilang Yufendinya. Spear of Alpha dibuka, defensif manuver dari Mesir masih berjalan sesuai dengan rencana mereka. Wow, Names diam-diam lagi-lagi bisa memberikan satu buah serangan kejutan dengan membuat akhirnya teman-teman dari timnas Kamboja gagal untuk bisa masuk ke area one strike push untuk game yang kedua. Bagaimana masih ada nafas tambahan. Tapi jujur ini akan menjadi semakin berat karena fokus dari timnas Kamboja akan mengarah ke area beberapa laning yang kosong ya, untuk tidak ada lagi yang bisa ngebalut dari high ground yang mereka miliki. Dan masuk menit 19 short to 20 ini udah mulai mengarah ke area banyaknya item-item yang udah mulai mumpuni ya. Fishing Lantern sudah di tangan dari kedua belah mid lane. Dan bahkan kalau kita ngomongin ke area damage leaderboardnya juga udah mulai bersaing. Concernnya mungkin udah mulai bisa mengarah ke area Names sih, karena udah mulai timpang nih. Damage yang diberikan oleh seorang Names ini udah jauh lebih tinggi dibandingkan Yufendi. Apalagi bicara soal posisi ya, posisi dari Names di momen-momen krusial itu lumayan membuat dan menjadi weakness point terbesar juga sih untuk timnas Kamboja, yang membuat akhirnya tadi mereka harus kehilangan beberapa player di arah high ground dari Egypt. Ya, selama masih ada Nuci. Oh, tapi hati-hati Yufendi. Jadi satu pancingan tersendiri. Dan mungkin melihat bagaimana nge-recap yang terjadi ketika niat dari Kamboja nge-endgame adalah Yue ternyata bisa dimakan, di cancel implosion tuh jadi kunci banget sih. Dua purify bahkan di tangan Names dan juga Nuci. Sebenarnya pancingan yang bagus karena Avatar of Guardian akhirnya muncul di momen yang tepat juga. Tapi sayang, Yufendi-nya ke trigger, Yufendi-nya juga ke gap, ketangkep juga di tangan teman-teman dari Mesir. Ya akhirnya niat finishing touch mereka jadi gagal total. Tapi ya ini memang karena kekuatan defensif. Kecuali mungkin dari Kamboja mereka bisa membuat tekanan yang mungkin sedikit berbeda. Mereka incer, terutama adegan yang mengagetkan dengan misalnya puncture langsung ke arah Nuci-nya. Itu mungkin bisa jadi jawaban tersendiri. Apalagi Lord sekarang udah mulai muncul, Lord Evolve bagi kedua tim. Lord yang ini krusial sih, dan mungkin bisa jadi jawaban buat siapapun yang bisa dapetin ke area Lord power seperti ini ya. Dan mainin ke area manipulasi dari lainnya juga bisa jadi salah satu isu, karena ya break lagi satu synchro vision ke area hero badannya aja Yui udah lumayan berat untuk bisa diatasi. Dan kalau kita menyaksikan dari komposisi Egypt ini lumayan bisa membuat jadi satu momen yang cukup menegangkan. 3-2 di mana Names-nya dikawal dengan adanya Fian
Dan teman-teman dari timnas Kamboja masih belum mendapatkan informasi, tapi show off-nya names yang mungkin membuat mereka all in Karya Lord. Oke. Dengan adanya satu Pentagon Execution, Moshi Avatar of Guardian, Reward Manipulation dibuka tapi di kondisi yang tidak baik. Velvet menjadi korban pertama dan lihat bagaimana sosok Nuci nggak bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Dikepung oleh teman-teman dari Kamboja. Dan lihat keunggulan 5 player, 5 atas 3. Ini membuat dari Kamboja sedikit lebih diunggulkan, tapi Arsiater bersama dengan Spear opa-opa, damage-nya menyakitkan, tapi UPD berkejaran belakang. Dia tarik target yang mana dan Van menjadi targetnya. Sunlight masih bisa berdiri, kehilangan Immortal dan dia pun memilih untuk pulang. Bahkan Names, dia mencoba untuk memecahkan satu Immortal, misi puzzle, tapi Names-nya nggak ada bisa menjemput ajal dia dan akhirnya Nebai menjemput ajal dari sosok Names. Spear of Distraction coba untuk dilakukan, defensif sendirian, berat tentunya bagi Mesir karena wave ini mulai masuk. Avatar of Guardian, Spear opa-opa, Moshi, tapi ternyata back to red-nya terbuka lebar dari Kamboja lah mengamankan 1 poin. Wow, kemenangan dramatis tarik ulur gaming dilakukan oleh kedua belah tim, khususnya untuk timnas Kamboja untuk bisa mengemas game yang kedua untuk bisa mereka amankan. Dan upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil yang baik dengan adanya perolehan 1 poin Kamboja yang membuat akhirnya mereka tadi bisa megang kendali permainan yang bakal kita lihat juga nih kilas baliknya dari arah replay-nya juga ya. Bagaimana momen-momen krusial diciptakan pasca menit ke-7, ini timnas dari Kamboja bisa mainin peranan pentingnya ya dengan implosion, kombinasi EOG, ditambah lagi follow up damage dari Tegami dan Nabi dan juga Yufendi punya di Spear of Distraction. Itu yang sulit banget untuk bisa ditahan oleh teman-teman dari timnas Egypt sebetulnya untuk game kita yang kedua kali ini. Ya, dan tadi 1v1 situation antara Yufendi dan juga Names hasilnya bagus banget. Ternyata Yufendi juga bisa untuk memaksimalkan posisi. Tapi di momen-momen ini Moshi bener-bener tahu targetingnya siapa sih, Sunlight yang dimakan. Dan di sini memang Yufendi akhirnya nggak bisa untuk berkutik kemana-mana lagi. Dan ini yang mungkin tadi agak sedikit membuat dari Kamboja agak sedikit deg-degan kali ya. Karena ada implosionnya di cancel, ada Avatar of Guardian, tapi ternyata akhirnya juga nggak ada follow up. Ya akhirnya ada angin segar nih untuk teman-teman dari Mesir. Tapi sekarang kalau kita ngomongin dari scoreboardnya, wah itu udah pasti silih berganti dari Winter, dari Immortal. Tapi tinggal penggunaannya ataupun tinggal timingnya untuk bisa menjaga dari kedua item tersebut. 69 ya, bedanya cuma 1000 gold aja ya di menit 23 yang menandakan bahwa gamenya emang alot banget sih untuk Kamboja bisa rebut 1 poin atas tim Egypt yang keras banget perlawanannya. Apalagi kalau kita lihat juga di sini udah ya mumpuni sih dari set itemnya ya, anti-kiras udah diambil, berbagai item defensive manuver sudah dibalut juga untuk frontliner, tapi ya balik lagi eksekusinya, kalkulasi juga ya yang tadi juga di beberapa momen jadi hambatan. Dan keputusan Names di last moment tadi untuk maksa ya, walaupun kalau kita melihat tadi adanya perbedaan kuantitas, ini juga jadi satu faktor karena kalau tadi sabar mungkin dari segi defensif mereka mengandalkan defensif mungkin bakal beda cerita. Tapi karena perbedaan kuantiti yang membuat akhirnya timnas Kamboja tadi nggak langsung melangsungkan serangan ke area Lord dan akhirnya menang dengan